Streaming short series RCTI Plus gratis. Iya, aku tuh tahu ayah sakit kan udah lama. Bahkan kita dari gas juga pernah ada ngasih inilah gitu bantuan. Apa namanya? Ada beberapa kali. Terakhir tuh kita di Adi ya. Udah ternyata pinjam mama ini dia apa namanya? Di Adi tuh kita pernah memberikan apa sih? Li kemarin lifetime achievement kepada ayah baru tahun kemarin. Dan itu udah dalam kondisi yang udah di kursi roda, tapi dia tuh kayak kalau ketemu dan di acara-acara yang dimana ada teman-temannya tuh dia excited untuk datang gitu. Nah, tadi itu aku sakit sampai muntah-muntah. Aku ditungguin syuting siang tadi di Trans, itu pun aja gue agak telat, nggak baca-baca, nggak lihat-lihat sosial media kan. Begitu udah selesai syuting, ya Allah si ayah nggak ada gitu. Tapi kan aku malamnya kan syuting, kayaknya nggak tahu udah dikuburnya hari ini juga apa gimana sih? Ya kan udah dikubur, tapi mungkin nanti insya Allah lah kalau umpamanya aku ada waktu pas lagi bikin pengajian insya Allah datang. Artinya mama istri juga sempat donasi mungkin kepada ayah atau gimana mama? Iya. Oke. Itu gimana mama? Mungkin selama sakit stroke kan katanya mama. Nah, itu udah mama, lama loh ayah tuh sakitnya lama. Bahkan waktu anaknya menikah aja aku sempet datang, ayah tuh udah di kursi roda, udah sakit. Tapi masih bisa ngomong dikit gitu, pelan-pelan gitu. Tapi kalau yang tahun kemarin tuh sih ayah udah yang kondisinya udah ini sih ya. Jadi aku bilang sih mudah-mudahan ini adalah yang terbaik untuk ayah dan keluarganya. Ayah sakitnya kan udah lama, jadi insya Allah sih semua dosanya diampuni Allah gitu. Karena katanya kan kalau sakit itu ada diampuni dosa-dosanya gitu. Jadi dan nggak usah begitu pun ayah tuh orang yang baik banget. Tampangnya kan gitu ya si ayah ya, karena orang Arab dan Ambon ya kata Mimi. Tapi hatinya baik banget, hatinya lembut banget tuh ayah Hamdan. Bahkan anak-anak yang dulu di coachin sama dia pun bilang kalau ayah tuh kalau ngajar itu nggak pakai marah, nggak pakai emosi. Jadi kadang dulu kita kan di acara yang sama ya, aku jadi juri, ayah Hamdan jadi coachnya. Anak-anak tuh pada bilang, ayah gimana ayah ngajarnya? Oke kok mah gitu, teknik-teknik vokal kan dia tahu. Bahkan belakangan kan setelah enggak lagi di acara TV, dia tuh kayak buka sekolah olah vokal gitu kan. Gitu. Terus anak-anak tuh paling ayah kalau umpamanya udah mau show dia report, mah ini pesertanya ini, yang ini kekurangannya di sini, pada saat nyanyi lagu ini kekurangannya di sini. Dia suka report ke kita tuh juri gitu, ke juri-juri gitu. Salah satunya mungkin karena kita udah kenal lama, jadi dia selalu reportnya ke aku gitu. Jadi terakhir jenguk tuh kapan mah mungkin mah ketemu gitu? Ketemu ya tahun kemarin bulan apa sih ya kita Adi ya? Adi tuh bulan November tahun lalu, November. Udah itu selebihnya waktu kita ngasih donasi tuh by phone aja ke keluarganya dari perwakilan gas. Oke, tapi ada kenangan apa sih mungkin mas dengan? Banyak lah. Aku kan ayah Hamdan jauh banget dari aku gitu ya. Udah menjadi penyanyi top, aku mungkin masih SD kali ya. Tapi dulu tuh kita kalau sesama musisi dangdut tuh sama musisi, tapi terlebih dangdut. Kita tuh guyup, kita sering ketemu, kita ngerasa bahwa sesama musisi dangdut tuh kayak saudara gitu loh. Itulah ayah Hamdan salah satunya. Dulu tuh kayak ada sering ketemuan tuh banyak gitu acara-acara. Gila deh. Ada acara-acara. Maaf ya, ada tetangga kerempong banget. Sering ada acara-acara tuh ya kita kumpul kayak halal bihalal, buka puasa bersama, terus ada acara apa karena kita kan di PAMI itu kan juga Persatuan Artis Musisi Dangdut gitu Indonesia yang diketuai sama Pak Haji Roman. Nah itu sering ada acara dan sering ketemu juga di sana gitu. Sosoknya yang tadi mama bilang sering baik mungkin apa mungkin? Kebapaan gitu, anak-anaknya juga bahkan keluarganya walaupun sakitnya udah lama mereka tetap ini loh, karena pasti kalau orang baik kan gitu ya. Mungkin kalau sosok ayah yang galak, suami yang nggak menyenangkan, mungkin istrinya juga kesel kali nggak. Tapi ini tuh si kakak juga kayak yang tulus, anak-anaknya juga tulus gitu, memperhatikan ayahnya yang lagi sakit gitu, suaminya yang lagi sakit. Jadi berarti dia di dalam keluarganya pun juga baik. Gitu. Mungkin ada nggak sih lagu-lagu favorit ayah dari
yang Mama Ya suka? termiskin di dunia lah dia makan ya yang ngetop banget, dan sampai sekarang anak-anak dangdut sekarang pun sering ngebawain dan tahu lagunya, bahkan banyak banget yang cover. Oke, boleh gak sih Ma bawa sedikit aja Ma refnya Ma? Jangankan kedung gubuk pun aku tak punya, jangankan permata, apa sih? Uang pun aku tiada, kayak gitu-gitu. Sempat terinfluence gak sih Ma mungkin dengan gaya musiknya Ayah gitu ke Mama Isda mungkin? Iya, kalau dangdut makan klasik memang yang paling abadi ya gitu. Jadi ya anak-anak sekarang pun ya yang aku bilang mengcover tapi dengan caranya mereka. Karena kan Gen Z itu cara menyanyikannya beda gitu. Betul. Ma mungkin ucapan belasungkawa kepada almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya dan keluarga, khususnya karena kami bukan cuma saya yang kenal Ayah Hamdan tapi keluarga dan anak-anak juga, mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Ayah Hamdan Teteh. Semoga Allah berikan ampunan dan kubur yang luas, mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah, di surganya Allah, dan diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, anak-anak dan istri yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Terima kasih banyak Mama. Aku boleh nambah nggak Ma soal persiapan haji gitu? Umroh ya? Katanya mau Enggak. umroh. Nah ini nih, travel umroh aku tuh dikasih travel warning sama Saudi Arabia Airlines, karena kan kerjasamanya sama Saudi travelnya ini. Jadi dia bilang karena ada dar-der-dor di sana ya. Walaupun aku bilang kok travel-travel yang lain pada ada yang pergi. Dia nggak mau apa sih? Dia nggak mau ngambil resiko. Nanti dia bilang nggak ada Mama Isda aja, aku nggak berani memberangkatkan jamaah, kata dia. Apalagi ada Mama Isda. Nanti kita bisa pergi nggak bisa pulang. Jadi dia bilang tunggu situasi. Akunya sendiri juga takara ya Nek, alias takut. Kan gue kan ibu gue dari 2 anak yang masih belum ada suami. Jadi kata papa udahlah nanti ditunda aja. Lagian juga mungkin karena situasinya lagi begitu satu. Terus masih panas banget juga di sana. Jadi mungkin udahlah nanti akhir-akhir, kita juga belum lama umroh juga kan. Jadi ya udah aku report ke anak-anak MNC. Alhamdulillah malah seneng dia gue gagal umroh. Padahal aku tuh udah mau pergi sama cewek-cewek ipar-ipar aku. Ada sahabat aku, mantan manajer aku yang sahabat aku juga mau pergi. Jadi aku bilang gini, lu kayaknya gara-gara lu emak lagi. Belum ada panggilan, tapi terus akhirnya kita ngambil hal baiknya adalah nanti kita insya Allah sih kayaknya Oktober atau November lah. Jadi setahun kemarin kan aku bulan puasa akan pergi kan. Jadi nanti kalau pada saat Oktober atau November itu udara di sana juga udah lagi enak kayak kemarin kita pergi gitu. Udah ambil hikmahnya kayak gitulah. Artinya belum ada persiapan Mah atau udah disiapin? Udah disiapin, semua udah disiapin. Baju udah siap karena cuacanya panas, udah beli topi, ya kan, udah beli payung yang ada airnya. Terus baju sisaan umroh kemarin aku udah mau kasihin ke ipar-ipar yang pada mau pergi kan. Kata dia, Bu aku beli baju, udah gak usah beli baju, lu pakai baju gue yang kemarin karena gue kan mau foto, kata gue. Gue gak mau foto gue bajunya sama gitu. Terus aku pikir aku bilang gini sama mereka, udah kita bawa bajunya 2 biji aja, nanti kita beli di sana gitu kan. Jadi Arab banget tuh kan ya gitu, karena kan ini yang mau pergi cewek-cewek, walaupun suami saya tetap gak mau ditinggal. Tiba-tiba kata dia gini, kapan kamu mau pergi umroh, saya mau izin cuti lah. Dia nggak rela bininya pergi ke Arab sendirian. Tapi emang kalau suami aku tuh orangnya begitu. Kalau aku pergi kemanapun, dia kayaknya pengennya ikut. Kalau nggak ikut ditelepon tiap hari. Tapi dia romantis dong Teh Emma mungkin mengenai Iya suaminya emang ada mulu gitu. Karena kalau dia tuh ngerasa gini di sana terus ibadah terus orangnya sebanyak itu, dia tuh khawatir sama istrinya kali ya. Aku pernah loh kemarin, jadi aku nganterin adik-adik yang baru pertama umroh kan sama ponakan gitu. Dia bilang, Papa Andri aku mau ini dong, mau pegang Ka'bah gitu kan. Aku bilang gini, kalau aku cium Hajar Aswad aku enggak ya. Aku
Aku selalunya gitu, daripada kita hanya untuk mau melakukan hal sunnah tapi kita menyakiti orang, itu kan haram ya, dosa gitu. Jadi aku bilang aku enggak, aku cuma mau pegang Ka'bah. Udah akhirnya diantar tuh. Aku udah bilang sama suami aku, kalau tertinggal, karena kan kita berapa orang tuh malam-malam. Kalau mental jangan cariin mama, nanti mama pulang sendiri. Wifi-nya kan kayaknya wifi tuh yang bawa bapak pakai kali apa salah gitu, gue nggak tahu. Kan ke mental-mental tuh pas aku entah ada tamu negara apa tamu kerajaan gitu ya. Jadi kan digituin tuh, dikasih line gitu. Gue perempuan, jadi dibolehin tuh lama, alhamdulillah. Gue berdoa lama nih, pas gue nengok, pada nggak ada. Itu gue hilang sebentar aja, pada panik semua. Kata gue, tenang, mama kan udah sering kesini, mama udah tahu pintu berapa. Tapi mereka tuh panik, emaknya hilang sebentar aja. Kayak gitu-gitu, makanya kayaknya dia tuh udahlah kalau ke Arab papa ikut gitu. Tapi kayak momen kayak orang tua ke anaknya sih mah, kayak nyariin kayak gitu-gitu mah, maksudnya kayak keluarga tuh. Iya, kata dia gini, mama kemana gini-gini, pas gue udah nyampe lobi hotel kan ada wifi hotel, mama udah di hotel, mama ya gini-gini kan mama udah bilang, nanti kalau mama mencar kan mama udah sering kesini, mama tahu, gue bilang gitu. Ya udah mama memanfaatkan momen itu, mama berdoa sendiri pas waktunya udah mau enggak mau tahajud, kayaknya udahlah gue sholat sunnah aja dulu gitu, maksudnya ya udah gue menikmati gitu loh ibadah gue. Tapi ternyata anak gue sama laki gue nyariin takut emaknya digondol Arab. Mau ada pikiran ke situ mah? Enggak dong. Enggak, bercanda. Oke, mungkin ini mengenai Devano, katanya kemarin habis sakit. Enggak, si Devano tuh jadi gini. Ternyata kita kalau olahraga harus hati-hati. Kayak ada trauma gini, neken gini, atau dia tuh kan boxing. Nah, di sini namanya itu ganglion. Bagus ya namanya ya. Jadi di sininya robek, terus kayak ada benjolan gitu. Ternyata begitu kata dokternya, ini harus diambil karena kalau enggak nanti dia semakin membesar. Jadi diambil, di dalam yang robek itu dijahit. Jadi ya gitulah. Tapi itu malah nggak rawat inap, cuman ngambil gitu doang, dijahit udah pulang. Itu gimana pas boxingnya, kejadiannya gimana mungkin Mah? Boxingnya mah udah lama lah pasti kejadiannya mah. Kalau udah ngebenjol, ada keluhan cairan itu berarti udah lama. Berarti sempat ngeluh sakit di tangan? Sakit. Terus dia ada benjolan, dia kan anaknya aware banget. Apaan aja tuh, di mana aja tempatnya tuh dia aware banget. Dan Devano tuh anak yang perfeksionis sama anggota tubuhnya, karena dia mungkin ngerasa dia aktor apalah segala macam. Jadi kamera move dari mana. Jadi dia emang anaknya gitu. Jadi terus kan ada benjolan, takutnya ada kista, ada apa. Ternyata itu bukan. Jadi itu tuh karena ototnya robek. Jadi harus di dalamnya tuh robeknya itu begitu dikeluarin tuh kayak jelly. Tapi harus ditutup gitu. Itu OP atau dijahit aja mungkin? Operasi, namanya operasi, tapi operasi ringan. Oke, sampai sekarang udah membaik Mah atau gimana? Belum lah. Oke, nah artinya boxingnya apakah tetap akhirnya belum dulu. Tapi kata dia gini, next film itu aku jadi pemain drum. Kata si dokternya, aduh. Tapi kan itu 2 bulan lagi, kayaknya kan harus reading apa dulu. Kalau dia bilang kalau 2 bulan sih aman lah, udah nutup gitu. Kemudian